Sobat Budaya. Saya berada di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan berada di sudut barat laut Candi Dermo. Sobat Budaya, Candi Dermo ini dibangun pada tahun 1353 Masehi, bertepatan dengan tahun 1275 Saka. Candi ini termasuk unik karena menyalahi pakem candi-candi di Jawa Timur. Dengan ketinggian 13 meter 20 cm, sementara lebarnya 9 meter 70 cm dan tebalnya 7 meter 70 cm. Candi ini termasuk candi unik di Jawa Timur, dan dapat kita katakan berdasarkan tahun tadi merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sebagaimana kita ketahui, Hayam Wuruk memerintah di Majapahit antara tahun 1350 sampai tahun 1389, dan candi ini dengan angka 1353 tadi menyatakan bahwa candi ini dibangun sekitar 3 tahun setelah Hayam Wuruk memerintah di Majapahit. Sebagaimana umumnya candi-candi di Sidoarjo, hanya ada 3 candi di Sidoarjo. Candi ini menunjukkan sekali lagi seperti kita katakan perbedaannya dengan candi-candi pada umumnya, yaitu candi ini tanpa kala. Tanpa kala, melainkan merupakan candi yang kalanya telah diganti menjadi bentuk bagian muka rumah-rumah di lembah Mison, Vietnam Tengah. Ini kelihatannya bentuk bagian muka candi seperti candi-candi di daerah lembah Mison, Vietnam Tengah. Ini merupakan sesuatu yang baru untuk di Kerajaan Majapahit. Namun demikian, hal tersebut tidak mengherankan, mengingat di masa Majapahit pun kita dapat mengenal kebudayaan Champa. Daerah Vietnam sekarang telah masuk ke Majapahit. Banyak pangeran Majapahit beristrikan orang-orang dari daerah Champa. Putri-putri Champa bersuamikan orang Majapahit, dan kemudian diikuti dengan banyak orang Champa ketika itu, menyebabkan pengaruhnya pada seni bangun Majapahit. Candi semacam ini merupakan pintu gerbang, tak ubahnya Candi Bajang Ratu, yaitu merupakan gerbang Paduraksa. Ini zaman dahulu kala dapat kita lihat, sana ada terusannya ke sebelah situ, sementara sebelah sana ada terusannya lagi ke sebelah sana. Akan tetapi karena pemukiman penduduk kian padat, candi ini terdesak hingga mempunyai lokasi hanya seperti yang kita lihat, terbatas ini saja, berdampingan dengan pemakaman tua sebelah sana dan masjid. Dan candi ini pun mengalami beberapa kali pemugaran. Pada zaman Belanda pernah dipugar dengan pemugaran yang begitu keliru, dicor pada beberapa bagiannya. Selanjutnya bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1990-an, candi ini kembali mengalami pemugaran sehingga bentuknya pun seperti sekarang yang kita lihat. Lebih dari keterangan bahwa candi ini dibangun pada tahun 1353, tak ada lagi informasi lebih lanjut mengenai bangunan ini. Walaupun dapat kita katakan dia sebagai pintu gerbang menuju ke satu tempat, dan dapat kita bandingkan dengan Candi Bajang Ratu di Trowulan, tetapi dalam kenyataan sungguh berbeda. Candi ini bisa kita lihat pintunya begitu kecil, hanya cukup untuk 1 orang, tidak dapat 2 orang sekaligus berlintasan, dan kita pun harus membungkuk di sana. Tak sampai setinggi orang pintu ini. Dan kemudian
pemugaran terakhir diperkirakan setelah tahun 2000-an, candi ini pun mengalami penambahan demikian banyak bahan pembentuknya. Batu-batu andesit seperti ini menggantikan batu-batunya yang lama, yang aslinya terbuat dari bata merah, karena memang candi ini seluruh bangunannya tadinya terbuat dari bata merah. Ini sudah diganti menjadi beberapa undakan yang terbuat dari batu dan tampaknya begitu kokoh. Sementara pada bagian atas sana, wajah candi pun telah berubah juga, ditambah dengan begitu banyak batu-batu andesit. Lebih dari itu, bagian atasnya pun mengalami perubahan secara besar-besaran, yang tadinya bisa kita lihat pelipit candi begitu banyak dengan ukiran sulur-sulur, ornamen-ornamen yang berasal dari Majapahit. Sekarang ornamen tersebut hanya tinggal pada beberapa bagian. Puncaknya pun bisa kita lihat tak lagi melukiskan atau menggambarkan seperti Candi Dermo pada tahun 1930-an atau 40-an. Puncaknya telah mengalami perubahan yang kita tidak tahu apakah demikianlah bentuk aslinya atau tidak. Tetapi segi empat di atas sana memang tampak melukiskan sesuatu yang serba baru. Candi ini sebagaimana pada umumnya pintu gerbang Paduraksa terdiri atas kaki ya setinggi di kakinya, kemudian badan candi yang tampak begitu pendek, kemudian atapnya yang begitu menjulang tinggi hingga 13 meter 20 cm. Sobat budaya, Candi Dermo tetap menyajikan keindahan, tetap menampakkan kejayaan Majapahit di masa lampau. Dan mari sama-sama kita pelihara, sama-sama kita jaga sebagai barisan budaya bangsa. Belumlah sampai kepada kita pembangun candi ini siapa. Cerita-cerita yang beredar di masyarakat bahwa candi ini dibangun oleh Adipati Terung, salah satu pembesar Majapahit yang pernah berkuasa di daerah Sidoarjo sini. Tetapi keberadaan Adipati Terung sendiri di dalam buku-buku sejarah itu hampir tidak pernah kita temukan. Yang pasti candi ini demikian indahnya dan demikian kokohnya. Ciri-cirinya masih melekat. Misalnya di sini kita bisa melihat adanya palang Majapahit sebagaimana yang pernah kita temukan di Candi Bangkal di daerah Ngoro, dan batanya pun masih bata asli. Ini sudah beberapa bagian yang aus, serta pada bagian atas sana masih terdapat sulur-sulur Majapahit yang sangat kelihatan bahwa sulur-sulur tersebut dapat pengaruh dari kesenian Cina. Lantas kemudian di sebelah sana juga masih kita lihat potongan pagar yang tampaknya sedemikian tebal, dan candi ini tetap menunjukkan sebagai sebuah pintu gerbang menuju ke satu tempat.